8 akan mempresentasikan hasil tugas kelompok kami yang berjudul Analisis Penerapan Standar Akuntansi Syariah dalam Praktik Mudharabah sesuai PSAK 105 Studi Kasus pada Bank Muamalat Indonesia tahun 2023. Anggota kelompok 8 yaitu terdiri dari Dinda Amelia, Evi Nasria, dan saya Siti Arum. Yang pertama ada latar belakang. Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir ini. Salah satu instrumen pembiayaan yang paling umum digunakan oleh bank syariah adalah akad mudharabah, yaitu kontrak kerja sama antar pemilik modal dan pengelola usaha dengan pembagian keuntungan sesuai kesepakatan bersama. Agar praktik ini berjalan sesuai prinsip syariah dan menghasilkan laporan keuangan yang transparan, maka diperlukan penerapan standar akuntansi yang sesuai, yakni Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan atau PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah. Rumusan masalah yang pertama itu bagaimana penerapan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 105, dan yang kedua bagaimana pengaturan pengukuran dan perhitungan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 105. Ada tujuan penelitian. Yang pertama itu untuk mengetahui penerapan mengatur mudharabah di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 105, dan yang kedua yaitu untuk memahami pengetahuan pengukuran dan mengetahui perhitungan bagi hasil mudharabah di Bank Muamalat Indonesia sudah sesuai dengan PSAK 105. Oke, saya akan menjelaskan tentang kajian teori. Yang pertama, akuntansi syariah dalam arti sempit dapat didefinisikan sebagai berikut. Akuntansi syariah adalah suatu proses, metode, dan teknik pencatatan, pengkajian, pengikhlasan transaksi, dan kejadian-kejadian yang bersifat keuangan dalam bentuk-bentuk satuan uang guna mengidentifikasi, mengukur, menyampaikan informasi suatu entitas ekonomi yang pengelolaan usahanya berlandaskan syariah untuk dapat digunakan sebagai tahan pengambil keputusan-keputusan ekonomi dan memilih alternatif-alternatif bagi para pemakainya. Oke, kajian teori yang kedua itu mudharabah. Menurut PSAK 105 adalah suatu akad kerjasama usaha antara pemilik dana si sobul maaf yang menyediakan seluruh dana dan pengelola dan murtabrib sebagai pengelola usaha dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan misbah dan kerugian finansial ditanggung sepenuhnya oleh pemilik dana. Penyertaan standar akuntansi keuangan PSAK nomor 105 tentang akuntansi mudharabah yang di dalamnya memuat pernyataan yang bertujuan untuk mengatur pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi mudharabah baik akuntansi bagi pemilik dana ataupun akuntansi untuk pengelola dana. Penerapan mudharabah di Bank Muamalat Indonesia. Mudharabah merupakan bentuk kerjasama antara pihak yang menyediakan modal syahibul mal dan pihak yang mengelola modal mudradrib dengan keuntungan dibagi sesuai kesepakatan. Dalam praktik mudharabah, Bank Muamalat perlu memastikan bahwa pengelolaan dana digunakan atau dilakukan dengan itikat baik dan transparan sesuai dengan prinsip syariah. Next, kita ada penerapan mudharabah di Bank Muamalat, yaitu perhitungan bagi hasil menurut mudharabah. Oke, perhitungan mudharabah ini ada dua. Apakah dia mendapatkan revenue atau pendapatan atau berdasarkan dari keuntungan bersih? Jadi dihitung pendapatan. Ada juga nasabah tergantung dengan kesepakatan, dan ada juga yang sudah mau dibagi saat pendapatan tersebut terjadi. Misal pendapatan per satu bulan itu 100 juta. Ada juga yang sepakat langsung dibagi dari pendapatan tersebut, dari pendapatannya per satu bulan itu 100 juta dibagi jadi 60%-nya untuk bank dan 40%-nya untuk nasabah. Oke, kita next. Tetapi banyak yang menolak pembagian tersebut. Kenapa? Karena dari sisi pengusaha itu terlalu banyak yang dibagi, sementara biaya-biaya usaha yang terpotong yaitu misalnya ada gaji karyawan, biaya air, harga pokok yang perlu diperhitungkan dari pendapatan 100 juta tersebut.
masih bisa diputar lagi menjadi keuntungan bersih yang dibagi 40% yang disepakati di awal adalah persentase itu dalam hal tabungan bank. Selaku Syabul Mal, bank menyampaikan bahwa bagi hasilnya sekian, depositnya sekian. Next, terakhir kita ada kesimpulan. Kesimpulan dari materi kita ini adalah implementasi standar akuntansi syariah dalam praktik mudarabah di bank muamalat dapat mencakup aspek kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah, transparansi dalam pengelolaan laporan keuangan, serta pengelolaan risiko yang sesuai dengan ketentuan syariah. Dengan mematuhi standar akuntansi syariah, bank muamalat dapat meningkatkan integritas dan kepercayaan dalam menjalankan aktivitas mudarabah. Sekian dari presentasi kelompok 8. Kami mohon maaf untuk ada salah-salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.